Beres, itu serem banget cerita ini, sumpah serem banget. Akhirnya oke, kita lanjut ke cerita ketiga. Dimulai dari saya lagi. Jadi masih di hotel yang sama, di hotel Malaysia itu juga. Ini sih ceritanya hampir mirip dengan cerita yang pertama, jadi hotelnya masih sama. Jadi ada mahasiswa ini hendak melakukan KKN-nya tapi di Malaysia, kuliah kerja nyatanya di Malaysia. Jadi mahasiswa, kita sebut mahasiswanya A lah ya, nama mahasiswanya A. Emang orang Malaysia atau orang Indonesia? Orang Indonesia. Orang Indonesia. Jadi orang Indonesia kuliah di Indonesia, di tempat kuliahnya akan mengadakan KKN di Malaysia. Jadi yang berangkat ke sana itu yang si A ini sama beberapa mahasiswa dan dosen juga. Totalnya cukup banyak. Pergilah ke Malaysia, menginap di hotel yang sama dengan cerita yang pertama yang tadi saya ceritakan, persis sama. Oh iya? Kenapa? Dengan detail menjelaskan bahwa ada satu lukisan wanita dengan Chinese, dengan baju Chinese. Makanya dari situ saya, oh ini sama seperti cerita teman saya yang pertama itu. Jadi nyampe di hotel tersebut persis sama banget ketika check-in, karena dia jumlahnya banyak, mahasiswa yang ikut KKN-nya banyak, ada dosen juga, ada panitia. Saat itu persis sama seperti cerita yang pertama, semua kamar sudah di booking dan yang tersisa hanya di lantai 5. Sama berarti? Bener sama. Serem anjir. Beres, itu serem banget cerita ini, sumpah serem banget. Akhirnya apa boleh buat, si mahasiswa A ini ambil kamar yang di lantai 5. Dan itu benar yang di kamar lantai 5 itu kan hanya 2 orang, benar mereka berdua. Di si A sama temennya cewek, dua-duanya cewek. Satu kamar ya? Satu kamar di lantai 5, dan di cerita ini dia kamarnya kayak itu di kiri pojok. Kalau di teman saya kanan pojok, dia kiri pojok. Ketika sampai di lantai 5, dia dengan detail menjelaskan persis sampai yang teman saya. Ada lukisan cewek Chinese. Oke, setelah itu masuk ke kamar. Di situ si A menceritakan jelas bahwa dia sudah mengunci si kamar itu. Jadi kalau di hotel kuncinya kan ada 2, kunci ceklek sama kunci yang didorong. Yeah. Dia udah jelas dia udah mengunci 2 kunci itu. Ketika dia mandi dia udah selesai mandi, katanya bilang si pintu itu tiba-tiba udah nggak kekunci, tiba-tiba kebuka. Padahal dia bilang itu udah dikunci sama dia, udah dikunci. Setelah itu dia itu sebenarnya belum beres mandi, dia justru ngomel ke temennya kenapa dibuka, padahal tadi udah saya kunci. Temennya bilang nggak saya buka gitu. Akhirnya ya udahlah, berpikir positif aja, dia balik lagi mandi. Nah, ketika mandi dia ngelihat sosok ada perempuan, si kukunya itu panjang, dan dia itu si perempuan ini mau meluk si temennya yang ada di kasur. Jadi ini temennya dia sih nyebutnya si kuntilanak, si kukunya panjang dan rambutnya itu gimbal banget. Dia mau meluk si temennya. Ketika dia lagi ada di kamar mandi, dia ngeliat gitu. Tapi temennya memang nggak sadar ya? Temennya nggak sadar, cuma dia doang yang sadar. Si A ini ya. Si mahasiswa ini sadar. Akhirnya dia nggak mau cerita ke temennya, udah biarin, takutnya temennya takut juga gitu. Akhirnya malam itu ada acara pertemuan dengan dosen dan mahasiswa di aula hotel itu di lantai 1. Jadi semuanya kumpul di lantai 1. Lalu ternyata si A juga udah di lantai 1. Terus ternyata ada barang yang ketinggalan di lantai 5 itu, ada yang ketinggalan. Jadi si A ini harus balik lagi ke lantai 5 sendiri. Ketika dia ngeberesin barang-barang itu udah beres, akhirnya dia keluar dari kamar. Nah, begitu keluar kamar, di seberang kamarnya itu ada kamar lagi kan, itu pintunya ngebuka. Dan di dalam situ dia mendengar ada suatu kegiatan
sibuk banget lah di kamar sebelah itu, sibuk banget dan pintunya ngebuka. Oh jadi kamar sebelahnya sih. Kamar sebelahnya dia ngebuka, terus ada kayak semacam kesibukan di situ. Dia kepo dong, pengen lihat. Ketika dia deketin, tiba-tiba pintunya nutup sendiri gitu. Oh ya udahlah gitu ya. Begitu dia mau ke arah lift mau ini, terus dia lihat ada ini service room, orang yang suka ngebersihin, ngebawa gerobak, yang gerobaknya itu ada selimut, ada pembersih alat itu. Dia tiba-tiba si housekeeping ini ngajak ngobrol ke si mahasiswa ini. Si mahasiswa ini menjelaskan dengan detail bahwa si housekeeping ini orang India, ngomong bahasa Inggris. Ngomongnya gini, dia ngomong, Kak, kamu nggak takut ya? Udah pakai bahasa Inggris ya, tapi udah terjemahin, kamu nggak takut ya di sini ya? Si mahasiswa ini balas, emang takut apa gitu. Terus si housekeeping ini ngomong lagi, kamu bener nggak takut? Tadi ngomongnya dia belum bahasa Inggris ya, tapi terjemahannya itu, kamu bener nggak takut? Emang takut apa? Terus dia langsung ngomong Pontianak. Pontianak. Pontianak itu artinya kuntilanak, tapi dalam bahasa Malaysia. Pontianak dia ngomong gitu. Tapi si mahasiswa ini nggak ngeh Pontianak itu apa gitu, nggak tahu. Udahlah, akhirnya si housekeeping itu masuk ke ruangan yang ribut tadi, yang pintunya ngebuka. Housekeeping itu masuk ke situ. Dia beberes, keluar lagi, akhirnya dia pergi. Ternyata si kamar itu yang sebelah itu kosong, nggak ada apa-apanya. Kosong, nggak ada apa-apanya. Jadi si housekeeping itu masuk, beberes dia nongol, kok nggak ada siapa-siapa. Terus berarti situ sempet ngintip. Wah, nggak ada apa-apa. Padahal tadi ada kayak ada kegiatan di situ, di kamar itu. Rame. Baik lagi, dia kan harus ke satu tuh, ada pertemuan, dia ada yang kelupaan barang atau barangnya apa kelupaan, dia akhirnya udahlah buru-buru lah ke satu lah gitu lah. Dia masih positive thinking. Pas dia lagi jalan, dia ngelihat sosok yang sama seperti teman saya, ada cewek pakai baju Chinese. Sama persis. Tetapi waktu itu dia nggak ngeh, si ceweknya yang ada lukisan itu dia nggak ngeh. Cuman, wah ada ternyata di lantai 5 ini ada penghuni kamar yang lain selain dia gitu. Akhirnya dia agak tenang lah gitu ya. Jadi mikirnya gitu ya. Mikirnya gitu. Udahlah, dia menuju lift. Begitu dia saya tadi kan ngejelasin ya, dia bentuknya kayak lengkungan gini kan ya, si C. Begitu dia ngikutin si cewek Chinese itu. Begitu si Chinese-nya lewat belok itu, dia belok, ceweknya udah hilang. Oh, si Ato emang ngikutin cewek itu pas. Jadi si mahasiswa A ini tuh ngikutin si cewek itu. Begitu dia kan liftnya kan di tengah sini. Yeah. Kamarnya di sini, dia harus belok dong. Yeah. Begitu si cewek Chinese sama belok ke sini ke lift, si mahasiswanya yang ngikutin dia udah nggak ada. Itu nampakin banget ke cowok si A ya. Nih, nampakin banget. Gila. Terus dia udah. Justru yang begitu dia belokan itu ya, justru yang di depan lift itu si kuntilanak yang ada di kamarnya dia, yang mau ngedekap si temannya itu justru itu yang muncul itu, ada di situ. Terus si kuntilanak itu dia lari nyamperin si A. Merinding berarti. Lari, si A ini ngejelasinnya apa, Cing? Dia waktu lari kayak orang lari biasa aja, tapi dengan sosok kuku panjang, katanya mukanya hitam gosong kebakar, rambutnya panjang, kuntilanak itu lari ngedeketin si A. Terus apa yang terjadi? Si A-nya didorong sama dia. Kamu ngapain di sini? Ngomong gitu. Si kuntilanaknya ngomong gitu. Kamu ngapain di sini? Didorong. Katanya dia kerasa kedorong gitu, akhirnya dia pingsan. Katanya si kuntilanak itu lari kayak manusia aja, lari gitu ngedeketin dia, terus didorong dengan ngomong, kamu ngapain di sini? Kebayangkan mati mau gitu. Itu si mahasiswa ini pingsan. Dia sadarnya udah pagi. Di sekeliling dia udah banyak mahasiswa dan dosen juga. Kamu ini ngapain? Kenapa? Gitu ya. Disangkanya kerampokan atau apa gitu sama teman-teman. Tapi masih di hotel yang sama? Masih hotel yang sama, udah pagi-paginya. Di kamarnya dia, di lantai 5 itu. Tapi udah ditemani sama dosen, sama ada mahasiswa cowok juga. Akhirnya, kamu kenapa? Tiba-tiba pingsan, cenah. Di depan lift pingsan. Dan itu belum berhenti seremnya. Si mahasiswa A ini pengen lihat CCTV. Saya pokoknya pengen lihat CCTV aja semalam itu ada apa. Begitu lihat CCTV ya, tahu nggak si artis boy itu? Ternyata dia juga hantu. Oh, yang tadi orang India itu? Orang India itu dia juga hantu. Jadi di CCTV itu si roda itu dia gerak sendiri. Nggak ada si service boy-nya. Jadi tapi dianya ada, dia ngomong sendiri aja.
seolah-olah ada orang di situ. Jadi di CCTV pun dia tinggal ngomong sendiri sama si roda itu. Rodanya mah gerak sendiri gitu. Jadi si service boy itu, si cewek Chinese, untuk anak itu semuanya hantu semua di situ. Cuman mungkin karena emang dianya nggak emang selalu nampakin ya kalau indigo ya. Dan sebetulnya si A-nya juga sensitif juga sih, ya sensitif. Ya makanya nampakin ya. Nampakin. Kelanjutannya gimana Pak? Lanjutannya udah sih sampai situ. Besoknya langsung cuma gangguan sampai situ aja sih. Selanjutnya mah dia aktivitas biasa terus langsung check out. Ya, dia mastiin ke CCTV itu kalau misalnya ya karena dia pingsan kan. Iya. Si service boy ini juga bukan manusia. Gila. Emang kalau misalkan yang serem-serem sebenarnya di sekitar kita juga banyak ya sebenarnya, cuman karena emang kitanya nggak peka aja gitu. Iya betul, nggak peka. Sama biasanya kalau kita ngomongin yang seperti ini biasanya sih si mereka itu kepanggil biasanya. Katanya sih kepanggil. Ya, mereka ngerasa ada yang manggil ya. Kan maksudnya kalau yang itu mah kan ada santuy ya. Kalau yang sebelumnya mah kalau ini kan sampai dia ngeliatin CCTV juga terus sampai didorong gitu ya. Tapi saya pernah gini juga, itu mah pernah ngalamin paten ke diri sendiri ya. Tapi antara antara mimpi tapi emang kayak nyata. Sempat saya nginep di apartemen di Jakarta. Mimpi tapi terasa nyata. Tapi kayak erep-erep juga. Pasti bahasa Indonesianya kalau erep-erep mah ketindihan gitu. Itu saya pernah nginep di salah satu apartemen di Teluk Bong namanya tuh. Jadi itu kayak orang Chinese semua patin. Nah di situ, tidurnya tuh tidur di sofa yang bisa ditidurin, kepalanya deket pintu karena kan emang studio. Nah, temen kan di kamar sendiri. Nah saya tidur di sofa, si kepalanya deket pintu. Si temen sih udah bilang, udah lu tidur di kamar aja, nggak mau apa yang di luar gitu kan sambil nonton TV. Itu mah kayak mungkin mimpinya sebelumnya cuman kayak ada yang merhatiin aja 3 tapi kayak kecil anak-anak tapi hitam semua tapi botak gitu patin. Kayak yang merhatiin 3 nah tapi kayak beruntun gitu. Kayak merhatiin aja gitu. Nah terus kayak ada yang ngeliatin di belakang gini ya, kayak gini aja. Cuman pas waktu ngeliat ke belakang gini ngomong ibadah, gede kayak suara gede, ngebos gitu gede. Kayak langsung bangun. Nah itu temen aku ngeliat dari sana berarti dari luar itu. Cuman mikirnya kayak garap-garap juga. Tapi kayak bener deh, maksudnya aku udah bangun gitu patin. Udah bangun ngeliat teman, maksudnya kayak kenapa lu gitu, makanya tidur sini masih susah. Baru sama teman diginiin baru normal lagi. Tapi ngeliat si temen di kamar serem juga, serem itu pak. Cuma bener-bener nyata kekalaman lah ke diri sendiri. Terus katanya erep-erep itu atau ketindihan itu sebetulnya katanya sih dengarnya fase pertama kita mau yang namanya astral projection. Tahu astral projection? Tahu itu apa sih? Astral projection itu jadi si roh kita keluar dari tubuh kita. Katanya sih erep-erep atau ketindihan itu adalah fase awalnya astral projection. Jadi mau lepas terus nanti balik lagi ya. Dan biasanya kalau begitu kita sudah mau ke astral projection, biasanya kita bisa melihat makhluk yang ada di sekitar kita. Real itu nyata berarti? Bisa jadi. Terus katanya memang seumur hidup kita tanpa kita sadari kita melakukan 2 astral projection. Tanpa kita sadari ya, kita anggapnya mimpi, padahal itu astral projection. Begitu kita keluar gitu, kita bisa ngelihat arwah-arwah yang ada di sekeliling kita. Berarti kalau misalkan mimpi dikejar tuh benar ya? Yang dikejarnya ada kemungkinan. Itu ada kemungkinan. Terus kalau masalah dejavu berarti? Dejavu mah saya pengen membahas dejavu sih, cuma saya belum baca teorinya. Enggak, maksudnya si dejavu itu maksudnya mimpi yang udah pernah dimimpiin kejadian itu atau gimana sih? Soalnya kadang kita tuh kayak pernah dimimpi ya gitu sama gitu. Katanya dejavu itu bisa masa depan, bisa masa lalu juga katanya. Jadi nggak terlalu masa depan juga. Katanya masa lalu bisa.
keulang. Mirip kayak vision gitu lah ya, vision apa sih namanya, pandangan ke depan gitu. Bisa jadi itu astral projection loh. Begitu Budi astral projection, makanya ngelihat yang 3 botak, sosok botak itu. Terus kata teman aku kan emang Chinese, terus Kristianis, dia ngomong, makanya lu ibadah, katanya, walaupun di sini juga ya ibadah aja gitu. Gitulah, berarti emang harus ibadah. Ya itu sih jadi erup atau ketinggian itu fase awal astral projection. Dan ya itu yang saya bilang, dalam seumur hidup kita biasanya kita melakukan 2 astral projection yang enggak kita sadari. Jadi ketika kita mimpi terus ketemu sosok itu bisa jadi atau mimpi di